Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara ngobrol perihal Islam bersama Dai Firsya. Alhamdulillah, pada video kali ini insyaallah kita akan masih tetap belajar tentang materi-materi pendidikan agama Islam. Oke? Dan sebelum kita berdoa, Ustadz mau nanya dulu deh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Brother semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mari kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, teman-teman semuanya sudah siap? Oke. Insyaallah pada video ini kita akan belajar tentang berbakti, hormat, dan taat kepada kedua orang tua. Bukan cuma orang tua, dan guru pun seperti itu, ya. Oke. Dan untuk mempersingkat waktu, teman-teman semuanya kita akan belajar tentang hormat, kemudian tentang taat, dan bagaimana perwujudan hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru kita di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian hormat dulu, ya. Nanti hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan seterusnya. Kita hormat saja dulu, ya. Kita akan belajar tentang pengertian hormat. Oke, sudah siap? Ya. Hormat teman-teman semuanya, ya. Menurut bahasa Indonesia itu bisa disebut diartikan sebagai menghargai. Jadi hormat itu menghargai, atau ta'zim bahasa Arabnya. Ta'zim itu ya hormat juga. Kemudian sopan, kemudian berkhidmat. Ya, khidmat itu juga termasuk pengertian dari hormat. Kemudian yang kedua, karena ada dua pengertiannya, yaitu adalah perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau ta'zim kita atau hormat kita kepada siapapun. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar tentang orang tua dan guru. Oke, sudah jelas teman-teman? Oke. Hormat dapat diartikan sebagai suatu sikap. Jadi sikap yang mengakui keberadaan orang atau orang lain dan tidak merendahkannya. Ya, sekali lagi Ustaz ulang. Hormat diartikan sebagai suatu sikap yang mengakui keberadaan orang lain dan tidak merendahkannya. Jadi teman-teman semuanya, Islam itu melarang seseorang meremehkan orang lain. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain. Baik itu karena usianya mungkin lebih muda daripada kita, atau mungkin dia miskin, atau mungkin dia rendah jabatannya, dan seterusnya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi Islam melarang kita untuk meremehkan orang, tetapi harusnya adalah menghormati, ta'zim, sopan, ya, khidmat kepada orang lain. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sikap hormat. Ciri-cirinya teman-teman ada 5. Pertama adalah tidak meremehkan orang lain karena status sosialnya kah, atau hartanya kah, atau usianya kah, dan seterusnya. Kemudian kedua, ciri-cirinya adalah menerima nasihat dan saran dari siapa saja. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, tidak merasa paling benar. Dan kelima, tidak menggurui apalagi kepada yang lebih tua. Ya, oke, jelas teman-teman? Oke, alhamdulillah. Sekarang karena hormat sudah selesai, kita masuk kepada pengertian patuh atau taat. Taat atau patuh, ya. Oke. Pengertiannya teman-teman, menurut bahasa Indonesia, patuh atau taat adalah menurut aturan, menuruti aturan atau perintah, peraturan, hukum, ya, taat dan tidak membantah. Jelas teman-teman? Alhamdulillah. Patuh adalah sikap seseorang memenuhi kewajibannya. Jadi patuh itu sikap seseorang memenuhi kewajibannya. Kewajiban seseorang ditinjau dari kedudukannya. Ya, sekali lagi, kewajiban seseorang ditinjau dari kedudukannya. Antara lain teman-teman semuanya ada 4. Sebagai seorang muslim,
Apa itu? Ya menaati Allah dan Rasul-Nya. Jelas teman-teman? Kemudian sebagai anggota keluarga berarti menjalankan hormat, tak patuh, menjalankan kewajiban kita kepada sebagai orang tua atau sebagai anak. Ya. Kemudian ketiga, sebagai anggota masyarakat. Apa itu? Ya patuh terhadap aturan, norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sebagai warga negara. Apa yang kita lakukan? Ya patuh menjalankan kewajiban sebagai warga negara, taat undang-undang yang telah berlaku. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sikap patuh. Ciri-cirinya teman-teman, tidak melanggar aturan yang berlaku di rumah. Nah, pasti kan ada aturan-aturan di rumah yang disampaikan sama orang tua. Jangan keluar malam misalnya, makan pada waktunya, tidur pada waktunya. Itu kan ada aturan. Jadi ciri-ciri orang sikap patuh adalah tidak melanggar aturan yang ada di rumah. Kemudian menghormati norma-norma yang berlaku di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya, tadi juga gitu. Bukan cuma di rumah, sekolah dan masyarakat pun. Kemudian ketiga, tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain di rumah atau di sekolah ataupun di masyarakat. Jadi tidak mengganggu kenyamanan. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah tidak membuat keributan di rumah, tidak membuat keributan di sekolah, dan tidak membuat keributan di masyarakat, di mana-mana. Oke? Jelas teman-teman? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Saya yakin, Ustadz yakin semua kita ini punya orang tua. Punya bapak, punya ayah. Ya. Ataupun walaupun mungkin ada yang mengatakan sudah meninggal. Ya tapi kan tetap punya ayah kan? Tetap punya ibu kan? Nah, teman-teman semuanya, ibu telah melahirkan kita. Ibu bersusah payah mengorbankan hidup matinya melahirkan kita. Setelah kita lahir, kita disusui, kita diajarkan hal-hal kebaikan, diajarin kita berjalan, diajarin kita ngomong, dan banyak sekali. Dia yang menyusui kita, masya Allah. Ya, ayah kita yang bekerja keras, banting tulang, panas terik matahari, rela bekerja untuk kita sebagai anak. Ya. Lalu kenapa kita tidak patuh dan taat, hormat kepada kedua orang tua? Kita juga punya guru. Selain orang tua, kita punya guru di sekolah. Guru yang mengajarkan kita kebaikan. Guru yang memberikan kita ilmu dengan ikhlas, sabar. Masya Allah. Lalu kenapa kita tidak hormat dan patuh dan taat kepada kepada guru kita di sekolah? Usah sampaikan satu ayat, satu ilmu pun yang guru ajarkan kepada kita, maka dia guru kita. Siapapun itu, dia guru kita. Kalau dia ajarin kita satu kebaikan. Ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk kepada hormat dan patuh kepada guru, orang tua dan guru. Teman-teman semuanya, sikap hormat kepada orang tua harus diikuti dengan sikap taat dan patuh kepada mereka. Kita praktekkan teman-teman dengan menaati semua perintah-perintah orang tua kita. Jadi sikap ini adalah balasan kita, balasan kebaikan orang tua ya kepada kita. Jadi kita balas kebaikannya dengan apa? Menaati dan patuh kepada mereka. Kalau kita tidak patuh, kalau kita tidak taat, tidak hormat kepada kedua orang tua, itu kan balasan kebaikan. Lalu bagaimana kita mau membalas kebaikan orang lain kalau kebaikan kita tidak, kalau kebaikan orang tua kita tidak balas? Masya Allah. Oke teman-teman, jadi hormat kepada kedua orang. Kemudian patuh ya, dan rasa bakti kepada orang tua juga bisa disebut dengan birrul walidain. Biasa kan dengar birrul walidain? Jadi birrul walidain merupakan amalan mulia dalam agama Islam. Jelas teman-teman? Ya. Jadi patuhlah kepada kedua orang tua. Apa yang
orang tua perintahkan, kerjakan. Tapi catatan teman-teman, harus dicatat nih. Kalau orang tua menyuruh kita kepada perbuatan kejahatan, perbuatan kekufuran, sikap kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh kita tolak, boleh kita menolak perintah dari orang tua kita kalau dia perintahkan kita kepada kejahatan dan keburukan. Boleh teman-teman. Tapi kalau selama kebaikan, wajib. Dosa kalau kita tidak kerjakan. Suruh beli kecap di warung, suruh beli garam, kerjakan. Ya, teman-teman. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman semuanya, sikap patuh dan taat kita, hormat kita bukan cuma kepada orang tua saja, kepada guru pun seperti itu. Ya, kita harus taat, patuh kepada guru. Karena guru telah melakukan banyak hal kebaikan kepada kita. Dia yang transfer ilmunya, mengajarkan kita dengan penuh kesabaran. Lalu dosa kalau kita tidak patuh dan hormat kepada kepada guru kita di sekolah. Apakah cuma di sekolah? Ya enggak dong. Dimanapun kita ketemu dengan guru kita hormat dan patuh kepada guru. Jelas teman-teman? Alhamdulillah. Oke, insyaallah Ustadz akan sambung pelajaran materi ini tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua pada video selanjutnya, ya. Oleh karena itu pantengin terus video-video Ustadz agar mendapatkan agar kita bisa sambung materi-materi ini, ya. Tunggu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga like, share, and comment jika video ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.